yang paling tertolong dari likuiditas ini adalah Mandiri. Karena Mandiri itu loan to deposit ratio-nya udah mentok nih, kalau nggak salah di sekitar 92%, dan dengan adanya likuiditas ini membantu dia untuk nyalurin kredit lagi lebih baik gitu. Tapi ada beberapa bank yang malah terbebani dengan 200T ini. Salah satunya apa sih? Salah satunya adalah BNI. Nah, welcome again to Podium. Astaga deh. Jadi gimana guys? Halo guys, gimana nih? Halo, apa kabar? Cici, apa kabar? Baik. Gimana hari Baik ini? dong. Gimana kabar Porto setelah kena demo, terus udah kita dapat MenQ yang baru. Gimana kabarnya Ini semua? Jadi sejak terakhir kita tag podcast sampai hari ini tuh gila, gejolak marketnya tuh berasa banget sih, dari demo. Iya, sangat-sangat volatil kan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kita udah prediksi bahwa market akan bergerak lebih volatil kan. Iya betul. Di bulan September ini. Gila. Ya, tapi gimana, Vin? ini sempat dihajar lumayan ya waktu pergantian menteri, tiba-tiba Bu Sri Mulyani itu juga. Astaga. diganti, tiba-tiba marketnya anjlok karena asingnya jadi takut gitu ya, khawatir gitu, siapa nih penggantinya. Yes. Oh, nanti mungkin kita bahas lebih detail di belakang, Ci. Nanti jangan di-spill di depan dulu. Iya. Karena jangan di-spill dulu, nanti videonya habis gitu. ini harus kita nanti akan bahas lah kenapa kok asing itu pada keluar gitu dari IHSG gitu semenjak Pak Purbaya menjabat. Tapi sebelum itu mungkin mau tanya deh, take on kalian ke Pak Purbaya nih, Kementerian Keuangan yang baru itu kayak gimana sih? Maksudnya kalian punya view gitu. Jadi Cinovi dulu, Ci. Gimana, Ci? Dulu ya. Ci. So far yang gue amatin ya, gue pelajarin satu historinya dia ya, backgroundnya Pak Purbaya ini kan lebih ke dia pernah di sekuritas juga ya, jadi dia buat orang-orang market lebih udah familiar lah ya. Cuman yang ada satu highlight yang agak-agak mengejutkan, bahwa dia itu kayak setiap celotehannya, setiap tingkah lakunya yang belakangan itu jadi viral gitu kan. Karena gaya style ngomongnya dia kan sangat-sangat berbeda ya dengan Ibu Sri Mulyani, sampai ada jokesnya bilang kalau cewek dikasih duit itu disimpan, ditabung, dipersiapkan untuk kalau emergency. Jadi nyari duit ditabung, tapi kalau cowok dikasih duit ya diputerin langsung all in. Bener sih. Ya, itu udah mewakili banget sih. Ya, kita saat ini sampai hari ini kita masih memantau ya apa kebijakan-kebijakan beliau. Yang terakhir kan dia ngeluarin kebijakan yang 200T ya, dana pemerintah dari Bank Indonesia ke Bank Himbara, which is dia bilang kan ada duit nganggur, kenapa didiemin gitu? Kenapa didiemin ngendap? Ada part benernya, tapi yang perlu diawasin itu kan nanti setelah itu implementasinya gimana gitu, bener nggak gitu? Arah uangnya disalurkannya seperti apa dan bagaimana, itu yang perlu kita pantau terus lah ya, ke depannya gimana. Dan apakah bank-bank ini saat ini posisinya di posisi yang siap atau enggak? Nah, hari ini kan kita mau ngebahas lebih dari yang kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan oleh Menteri Keuangan kita yang baru ini, dampaknya terhadap ekonomi dan dampaknya terhadap pasar saham gitu kan, yang kita mau bahas kan. Yes. Ya, coba kalian gimana menurut Andi? Kalau gue liatnya Menteri ini tuh awalnya kan, karena gue nggak gitu sama waktu ketika dia jadi ketua LPS kan, maksudnya nggak terlalu nongol di news, di media gitu. Jadi ya mungkin gue kayak asing juga lah, kaget gitu begitu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani resign, terus masuk dia, itu jadi kaget gitu. Tapi so far gue lihat gebrakan yang dia bikin, kemudian kebijakan-kebijakan yang dia keluarin so far ya sampai saat ini tuh gue ngerasa related sih, maksudnya sama kondisi sekarang. Intinya kan sebenarnya adalah kita butuh likuiditas nih di real marketnya, di istilahnya di
perekonomian kita, terutama mungkin kalau gue lebih fokusnya di menengah ke bawah ya, karena itu yang menurut gue harus diputerin, karena ini yang lagi stuck banget. Sesimpel orang jualan bubur aja ini kok sepi gitu loh, bahkan si abang buburnya aja yang tadi yang mungkin bikinnya segentong, ini cuma setengah gentong gitu. Dan itu nggak cuman si konteksnya, maksudnya bukan cuman si abang bubur doang gitu, tukang bubur doang, tapi yang lain-lain juga di pasar juga kan. Mertua gue kan masih suka ke pasar tradisional kan. Nah jadi masih kadang tuh suka ngobrol gitu, kadang sepi, kadang pedagangnya bilang iya nggak habis nih sayurnya, udah nggak fresh gitu lah. Jadi itu gue melihatnya ya mungkin mudah-mudahan dengan stimulus ini 200T ini, dan sebagaimanapun disampaikan sama Pak Purbaya, kan nggak boleh dimasukin ke bonds ya. Dalam artian mau nggak mau bank kita, bank himbaranya itu mesti muter otak gimana supaya dana ini bisa disalurkan melalui kredit. Entah itu kredit UMKM yang produktif atau mungkin nanti yang konsumtif juga. Nah itu dua hal yang mereka mesti pikirin sih. Jadi menurut gua nih, so far ya sejauh kita take podcast ini ya, kelihatannya cukup bagus, gaya stylenya juga kita suka ya. Ini gue inget sama Menteri PUPR si Pak Basuki, itu juga agak nyeleneh gitu kan, celotehannya. Selengean. Jadi selengean gitu modelnya gitu. Jadi ya mudah-mudahan performanya juga seperti Pak Basuki gitu di Kementerian PUPR gitu sih, Vin. Yes. Gue tambahin dikit lah sebelum ke Arvin. Kalau Arvin kan pasti nanti yang lebih detailnya panjangnya lengkapnya ya. berarti kan so far yang perlu kita highlight di sini kan likuiditas ya, terhadap likuiditas sistem. Berarti Bank Himbara ketika dia kebanjiran dana segar, berarti at least loan to deposit ratio-nya bisa turun sehingga likuiditas akan lebih longgar lah ya. Ya, terus kedua efek suku bunga deposito mulai turun ya kan, kayak beberapa kan kemarin akhirnya suku bunga BI udah menurunkan suku bunga kan, karena kan bank udah nggak perlu lagi agresif cari dana nih. Nah terus implikasinya berarti biaya dana bank lebih murah, suku bunga pinjaman bisa turun. Nah potensinya kayak gini kan berarti masyarakat bisa ngajuin kredit. Nah ketika masyarakat ngajuin kredit itu duitnya kan bisa dipakai buat usaha lagi, which is yang kita harapkan ada perputaran cash flow di masyarakat juga lebih membantu untuk yang pelaku bisnis punya dana segar buat mereka melakukan bisnis. Itu yang kita harapkan bahwa roda ekonomi jadi berputar gitu kan. Ya, betul. Ya coba Vin, gimana Vin tanggapan lo? Betul. Iya, mengenai yang 200T ini ya, yang lagi rame gitu ya. Sebenarnya kan ini kan ada beberapa bank himbara ya, yang himpunan bank di BUMN itu kan akan disuntik 200T, dan sebenarnya itu kalau teman-teman baca detailnya itu terbagi banget ya. Kita cerita ada BRI, Mandiri, BNI, BTN sampai BSI gitu. Nah kalau kita lihat memang yang paling tertolong dari likuiditas ini adalah Mandiri, karena Mandiri itu loan to deposit ratio-nya udah mentok nih, kalau nggak salah di sekitar 92%, dan dengan adanya likuiditas ini membantu dia untuk nyalurin kredit lagi lebih baik gitu. Tapi ada beberapa bank yang malah terbebani dengan 200T ini. Salah satunya apa sih? Salah satunya adalah BNI. BNI ini loan to deposit ratio-nya nggak seburuk Mandiri ya, kalau kita cerita gitu. Masih ada uang lah mereka untuk bisa dipinjemin. Nah, itu yang bikin mereka mungkin agak sedikit bingung ya, karena nominal yang dikasih oleh Pak Purbaya ini kan BRI, BNI, dan Mandiri itu sama di 55 triliun gitu. Padahal kebutuhannya itu sebenarnya untuk BNI tidak sebanyak itu gitu, karena dia masih ada likuiditas sebelumnya. Nah, sama yang cukup terbebani itu BTN. BTN itu juga sama, loan to deposit ratio-nya juga sudah membaik lah dari sebelum-sebelumnya. Cuma yang jadi masalah adalah dikasih likuiditas lagi suruh nyalurin kredit. Nah, itu dia juga agak sedikit bingung sepertinya. Gitu. Makanya kenapa mungkin kan ada statement ya, Pak Purbaya sempat ngobrol sama direktur bank bilang, "Oh,
pasti kasih 200 T, dibilangnya cuma bisa nyerap 7 T gitu kan. Iya. Nah, terus kata Pak Buraya, ya pikir aja sendiri gitu lah, kurang lebih ya. Maksudnya gambarannya. Pikir aja sendiri, kan direktur bank kan udah pada pinter gitu kan. Nah, itu statement-statement yang seperti itu. Memang kita di kondisi seperti sekarang, memang kita lagi butuh Kementerian Keuangan yang sifatnya ofensif atau menyerang gitu. Karena sebelumnya ini kan Pak Bu Sri Mulyani itu lebih banyak defense kan gitu, lebih banyak Bu Sri Mulyani ini menjaga APBN kita supaya defisitnya nggak lebar, ada sisa untuk dicadangkan kalau terjadi krisis bisa dikeluarin. Nah, tapi masalahnya sekarang di Indonesia ini lagi kekeringan likuiditas. Tadi kan Handi mungkin dari sektor konsumernya seperti pasar dan segala macam kan sudah tahu ya bahwa memang pasar ini lagi sepi segala macam, orang yang jualan sayur juga sudah ngomel, orang yang jualan bubur tadi juga sudah ngomel. Jadi memang likuiditas ini lagi terbatas banget. Tapi yang perlu kita take on adalah dengan adanya kebijakan Pak Purbaya, terutama juga ada terkait juga burden sharing ya. Kalau kita lihat antara Kemenq dan BI, ini akan bikin satu hal yang kita perlu concern ya, yaitu US dollar. Karena kalau kita lihat sekarang ini US dollar itu per video ini dimuat ya, itu sudah 16.600 gitu. 16.500 sampai 16.600. Dan sebenarnya apakah ini adalah sesuatu yang mengejutkan? Jawabannya juga enggak, karena memang dengan konsumsi itu ke depan bisa bergerak lebih cepat, maka ada potensi terjadinya inflasi. Dan ketika terjadi potensi inflasi, maka ada kemungkinan outflow yang terjadi dari Indonesia gitu. Karena asing kan nggak suka kan inflasi terlalu tinggi. Kita mungkin boleh lihat lah kalau ketika terjadi inflasi super tinggi, itu biasanya asing mengalami outflow gitu. Dan ini sudah terlihat dari sekarang, makanya tercermin gitu. Dan ekonomi yang berbasis berdasarkan konsumsi itu seperti zamannya Pak SBY waktu tahun 2004 sampai 2014 gitu. Dimana kalau kita lihat pelemahan US dollar itu lebih signifikan kalau kita compare dengan zamannya Pak Jokowi dari 2014 sampai 2024. Gue kebetulan sudah ada research-nya. Jadi waktu 2004 sampai 2014 itu kalau kita take on sekitar 10 tahun itu 44% gitu. Tapi kalau 2014 sampai 2024 itu kenaikannya cuma 18% dalam waktu 10 tahun gitu. Jadi kelihatan ya, memang dari segi kalau kita menggerakkan konsumsi rumah tangga, US dollar bisa melemah, rupiah bisa melemah, US dollar bisa menguat. Tapi di satu sisi kita ngelihat bahwa kita membutuhkan ini sekarang karena pertumbuhan ekonomi kita dropnya cukup lumayan dan stagnan sudah 10 tahun terakhir gitu sih. Oh, gue lihat ya. Nah, highlight soal nilai tukar rupiah ya terhadap US dollar. Apakah ini memungkinkan bahwa inflasi tetap tinggi sehingga bisa mengakibatkan potensi rupiah itu melemah sampai 17.000? Menurut kalian bisa ada potensi seperti itu nggak? Gini Ci, menurut gua sangat possible ya, karena kalau kita lihat sekarang ini banyak negara yang sudah melakukan pemotongan suku bunga kan. Even Indonesia kemarin baru motong 25 BPS sudah kali 3 nih. Jadi bukan pertama kali dia motong, ini sudah ketiga kali, dan The Fed baru motong sekali sebenarnya di tahun ini gitu. Dan kalau kita lihat memang tren semua negara kecuali Jepang ya, gua akan exclude Jepang karena Jepang punya permasalahan yang berbeda. Semua negara itu mengalami yang namanya rate cuts gitu kan, atau pemotongan suku bunga. Di mana biasanya kalau terjadi pemotongan suku bunga, ini akan mengalir likuiditas yang cukup deras gitu. Terutama untuk pasar saham, pasar modal, dan segala macamnya. Bahkan real bisnis pun juga sama kan. Karena dengan pemotongan suku bunga, ini akan menggerakkan sektor real untuk orang mengambil pinjaman dan segala macam. Tapi perlu diingat ya, nggak langsung bahwa ketika nanti ada orang mau melakukan peminjaman, itu kan harus ada permintaannya kan. Ibarat kalau aku sebagai bisnis gitu ya, kalau gue sebagai bisnis, gue selalu bilang bahwa gue akan ngambil kredit kalau ketika gue ekspansi ada permintaannya dong. Kalau misalnya ekspansi nggak ada permintaannya kan percuma kan. Gue nggak akan ngambil kredit meskipun bunganya murah sekalipun gitu. Makanya kenapa yang perlu di-highlight adalah untuk menggerakkan ekonomi itu tidak hanya Kementerian Keuangan yang bergerak, tapi ada nanti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, itu harus sama-sama berkolaborasi supaya satu nanti konsumsi rumah tangga itu bisa berjalan atau ekonomi muter, dan yang kedua kita harus mendatangkan investasi dari asing gitu. Karena kalau kita lihat kan investasi dari asing ini nggak mau masuk karena regulasinya yang ribet kan. Padahal regulasi yang ribet ini bukan ranahnya Kemenq gitu. Ada ranah yang lain, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan segala macam. Makanya itu yang perlu kita
sinergikan lah supaya nanti ke depannya ekonomi bisa bertumbuh secara sustainable gitu sih kalau gue lihatnya. Iya. Kalau Handi mungkin Gue punya pertanyaan nih buat Handi nih. Kan maksudnya Yes, Ci. ketika kebijakan itu dikeluarkan dan diberlakukan, itu kan lumayan ada pergerakan di bank-bank BUMN ya. Kita melihat lumayan ada flow di bank BUMN sehingga membawa IHSG balik ke 8.000 ya. Menurut Iya. Handi, apakah flow yang ada itu beneran udah real flow bahwa asing udah kembali masuk ke pasar saham Indonesia lewat banking, big banks, atau itu cuman kayak euforia sementara gitu? Oke, kalau gua lihat ya Ci, sebenarnya kalau lihat secara flow ya, kan sebenarnya kalau mau lihat flow kita juga harus lihat dari bonds ya. Kalau misalnya kita lihat flow-nya asing, lihat dari flow asing, kita lihat dari bonds-nya. Gue lihat memang sempat yield obligasi kita sempat naik cukup cepat pas ketika kemarin pergantian Kemenkyu-nya, Menteri Keuangannya. Tapi gua lihat akhirnya ini justru yield-nya udah mulai melemah. Bonds-nya harga bonds-nya terlihat kembali naik lagi. Dan tapi di satu sisi di pasar sahamnya itu masih terjadi outflow. Nah, kita tag video ini tuh kan sebenarnya lagi baru selesai rebalancing FTSE ya, FTSE ya. Nah, FTSE ini gua belum bisa menilai apakah outflow ini lebih kepada karena efek dari kemungkinan dari kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan atau karena semata-mata hanya rebalancing. Nah, mungkin kita akan bisa tahu mungkin seminggu ke depan, mungkin dari minggu depan sih ya. Jadi mungkin baru akan ketahuan real inflow outflow-nya akan seperti apa gitu. Yang jelas gua rasa mungkin dari sisi bonds ya pasti sudah tidak akan semenarik sebelumnya. Yang pertama, dan juga didukung dengan pemangkasan tingkat suku bunga lagi oleh BI, kemudian juga dari sisi global, The Fed juga kemarin akhirnya memutuskan untuk nge-cut rate, jadi ya memang harusnya era-era dari bonds ini juga udah mulai berakhir lah gitu. Jadi mudah-mudahan kalau kita lihat, misalnya gini, kalau gue ngerasa mungkin asing itu akan masuk ketika khususnya mungkin ke risky asset ya, ya berarti di saham gitu. Ketika kebijakan yang dituangkan oleh Kementerian Keuangan ini berjalan, mungkin Q4, dan seperti tadi yang Arvin bilang, sinergi dari beberapa kementerian itu ternyata bisa berjalan sesuai dengan arah yang mungkin dari perintah dari Pak Prabowo. Nah, di saat itu mungkin biasanya asing akan akan injek dana lagi ke Indonesia, karena lagi-lagi asing akan memilih untuk melihat kepastiannya arahnya kemana dulu, habis itu mereka baru masuk sesuai bobotnya mereka sih. Kalau gue sih begitu sih, gue liatnya Ci. Iya, berarti so far sampai kita take video ini, so far belum ada real inflow dari asing kembali ke sektor banking ya. Maksudnya Iya, betul. mungkin ada euforia rebalancing, tapi gue justru juga buat gue pribadi, gue justru melihatnya ada flow ke saham-saham konglomerasi ya, yang bergerak di sektor energi. Ya, Yes. dan kedua mungkin karena efek juga nilai tukar ya kan, efek nilai tukar rupiah, berarti nanti kita harapkan LK dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang komoditas dan energi mengalami perbaikan atau peningkatan laporan keuangan. Kedua, menurut gua beberapa sektor yang perlu dicermati juga sektor consumer ya. Sekarang udah mulai menarik ya, dengan kebijakannya Purbaya. Juga terakhir dia ngeluarin kebijakan tentang rokok ya. Jadi sektor rokok menurut gua lumayan menarik buat dicermatin. Ketiga, sektor properti ya, karena kan dia kan ini soal bakalan ada beberapa kali lagi cut rate ya. Mungkin sektor properti atau banking yang berhubungan dengan properti, which is ya BBTN. Menurut gue itu juga menarik. Terus konstruksi sebenarnya menurut kalian gimana? Menurut gue sebenarnya harusnya konstruksi dan yang turunannya ya, kayak semen, Krakatau Steel itu mungkin bisa menarik, tapi ya kita perlu amati lagi gitu kan dari grup BUMN Karya ini bagaimana gitu, karena so far dari zaman dulu sampai sekarang
laporan keuangannya tuh bermasalah gitu kan. Ya, itu harus perlu dicermati. Tapi kalau berpikir secara logika benernya, itu harusnya sektor konstruksi juga kecipratan gitu. Harusnya dapat sentimen yang cukup baik gitu. Tapi beberapa kalau kalian perhatikan sih PTPP gitu lumayan ada akumulasi ya di situ ya. Cuman apakah ini akumulasinya real dan berkepanjangan itu buat gue pribadi gue masih mantau sih. Karena gue juga agak takut ya masuk ke sektor konstruksi. Udah Arvin trauma. gimana Vin? Yang paling berpengalaman Iya, Vin. di sektor konstruksi gimana Vin? Ini berpengalaman loss-nya atau apa ya? Sebenarnya kalau konstruksi ini problemnya kan itu tadi, masalahnya ada PKPU segala macam kan, dan budget Iya. pemerintah ini kan lagi larinya nggak ke sana. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, memang ada satu katalis yang mungkin Iya. ya, ini mungkin menjadi satu katalis gede, itu adalah mergernya emiten BUMN gitu kan. Iya. Dan kalau kita lihat memang emiten BUMN yang ya kita nggak bisa bilang bagus ya, tapi relatively sehat itu adalah PTPP dan Adikarya. Makanya kenapa sampai sekarang mereka berdua nggak suspend kan? Gitu. Makanya Wika dan Waskita itu suspend kan, tapi PTPP dan Adi itu enggak, karena mereka lebih banyak bermain di faktor seperti bangunan gitu dan segala macam yang bukan infrastruktur dasar. Karena yang jadi masalah untuk perusahaan konstruksi ini adalah mereka harus bikin infrastruktur dasar seperti jalan tol dan segala macam yang return on investment-nya kecil, tapi dia ngambil bunga bank yang sangat gede gitu. Karena mereka kan ya ibaratnya gini, kalau perusahaan itu semakin beresiko, berarti kan bunganya akan jauh lebih mahal juga kan di mata perbankan gitu. Meskipun perbankannya juga himbara juga gitu. Tapi tapi ya tetap gitu. Kita ngelihat memang return on investment-nya dari banyak perusahaan konstruksi itu nggak begitu baik gitu. Makanya kenapa sekarang yang sebenarnya yang kita lihat dari Pak Purbaya yang paling kelihatan itu adalah meningkatkan konsumsi masyarakat. Itu yang paling kelihatan karena banyak sekali industri yang melakukan, industri sekarang itu oversupply gitu. Kita mau ngomong apa deh, semen, besi itu semua oversupply semua gitu. Dan permintaannya nggak ada karena daya belinya nggak ada gitu. Jadi harapannya memang dengan adanya stimulus yang dilakukan, mudah-mudahan ini bisa membantu konsumsi masyarakat bisa lebih baik dan kedepannya pertumbuhan ekonomi kita bisa jauh lebih oke gitu. Gitu sih kalau gue lihatnya sih. Betul. Sama kalau mungkin gue boleh nambahin Ci, Iya, Andi. mungkin ya seperti yang Arvin bilang ya, fokusnya pasti akan lebih ke sektor yang konsumtif gitu lah. Dan artian kayak konsumsi rumah tangga itu dijalanin dulu karena itu roda pertama. Sedangkan kalau mungkin untuk produksi misalkan BUMN karya untuk infrastruktur pembangunan gitu-gitu, gue rasa itu mungkin sudah mulai sedikit bukan jadi prioritas gitu. Karena selama 10 tahun kepemerintahan Pak Jokowi kan itu prioritasnya adalah pembangunan gitu. Sedangkan masalah dari konsumsi rumah tangga itu ke nomor sekian lah gitu. Nah, gue lihat ini juga kemarin dari Menteri Keuangan Pak Purbaya juga fokusnya kan juga dituju itu udah bukan BUMN ya Vin, tapi diusahakan lebih ke swasta ya gitu. Jadi itu akan jadi apa ya? Jadi fokusnya akan ke situ lah. Dan gue rasa juga kalau misalnya kita berbicara soal sektor saham, mungkin BUMN, kalau gue sih pribadi gue akan skip sih. Kecuali konstruksi, enggak karya sektor infrastruktur mungkin kan kita masih ada yang swasta ya, dan swastanya juga cukup bagus gitu loh, performa secara keuangan, secara performa harga saham juga cukup bagus gitu sih kalau gue lihat gitu. Oke. Nah sekarang mungkin kan tadi kita ngomong konstruksi rumah tangga nih. Mungkin Handi bisa kasih chart nggak, kayak mungkin kita ngomong HMSP, terus kita gudang garam. Kan tadi kan ada sentimen mengenai rokok juga ya, karena kemarin Pak Purbaya kan juga sempat ngomong kan mengenai rokok segala macam gitu, atau Unilever segala macam. Mungkin boleh dilihat nggak sih chartnya, apakah benar sudah mencerminkan bahwa ini kayaknya akan jadi bottom nih gitu. Oke, kalau kita lihat ya, misalkan kalau kita lihat dari chartnya ya, chartnya kita lihat ini chartnya HMSP. Ini HMSP itu naik karena kemarin sentimen dari Pak Purbaya bilang cukai rokok itu sudah kemungkinan, ini gue ambil poinnya, cukai rokok itu intinya mungkin nggak akan dijejek lagi lah, karena udah cukainya itu udah sampai 57%, jadi itu udah cukup sangat besar.
ya memang faktornya adalah soal pengurangan kesehatan orang terhadap perokok, kemudian tapi di sisi lain kan kita mengorbankan para pekerja, petani apa, cengkeh gitu-gitu. Nah, jadi harusnya gua rasa setidaknya dari sisi cukai, cost-nya itu udah mulai tertahan lah. Ini ibaratkan kayak udah lampu kuning. Nah, tinggal nanti si pendapatan dari si setiap perusahaan rokoknya seperti apa. Mungkin kalau gue lihat mungkin yang paling masih cukup perform itu ya paling Sampurna atau HMSP sama WIEM WIEM ya. Dan si Pak Purbaya juga menyinggung soal rokok ilegal. Nah, rokok ilegal ini perannya cukup besar di industri rokok karena harganya gila-gilaan murah. Itu cuman beda nggak ada cukai doang, nggak bayar cukai doang, tapi harganya bisa beda sangat-sangat beda jauh lah. Jadi lu beli satu rokok yang ilegal itu bisa beli satu rokok yang legal itu mungkin bisa dapat 3 atau 4 rokok yang legal yang ilegal gitu. Jadi itu sangat perbedaan harganya sangat jauh. Itu yang juga mempengaruhi performa saham-saham rokok atau perusahaan rokok gitu. Nah, gue lihat dari sisi mungkin itu dari sisi ini ya, dari sisi rokok-rokokan, HMSP, Gudang Garam, WIEM ya. Kemudian kalau lihat dari sektor consumer mungkin yang lebih ke staples ya, mungkin UNVR, INDF, ICBP gitu ya. Itu gue lihatnya harusnya ini mungkin akan jadi sentimen yang cukup baik juga ya. Walaupun di sisi lain problem dari staples ini kan banyaknya produk-produk impor dari China, kemudian produk-produk lokal ya, UMKM segala macam kan sekarang udah bisa memproduksi, bahkan kayak memproduksi sampo itu kan udah bisa diproduksi sendiri gitu di lokal, di Tangerang, di Banten, di Jawa gitu. Jadi itu bisa jadi tantangan lah buat UNVR, ICBP, Indomie gitu, Indofood Group gitu-gitu. Jadi tapi apakah lantas ini nggak akan kemana-mana? Gue rasa nggak. Secara perform saham harusnya udah mulai akan menarik, apalagi kalau kita lihat ya dari secara teknikal dari chart sahamnya, ini mungkin mulai ada sedikit gejala-gejala akan mulai kembali uptrend. Nah, uptrendnya seberapa jauh mungkin kita belum bisa memprediksi, tapi setidaknya misalkan kita contoh UNVR ya. UNVR ini sebenarnya kalau kita bilang ya, ini kan ada seperti ascending triangle. Nah, ini kan sebenarnya adalah pola-pola, walaupun dia ada bersifat polanya netral, tapi setidaknya ada price action yang memperlihatkan ada kemungkinan dia bisa memulai rally-nya gitu. Begitu dia nge-break di harga, sorry gue nggak kelihatan nih harga berapa. Harga 1.900, 1.800-an. Nah, itu dia punya kemungkinan bisa nge-break di level itu dan bergerak di atas 2.000 lah gitu. Kemudian INDF ini mungkin holdingnya, kita lihat ICBP-nya juga walaupun secara ini masih uptrend, kemungkinan dia akan konsolidasi. Apalagi kalau dia udah bisa nge-break level 9.900, ini mungkin udah mulai pelan-pelan akan merubah karakter dari si pergerakan harganya gitu sih. Itu sih Vin kalau gue lihat ya. Jadi sektor consumer itu jangan dilupain. Justru ini perlu jadi watchlist kita ke depannya ya. Ini kita cuma bahas yang gede-gede. Belum lagi nanti teman-teman bisa ngecek sektor-sektor consumer yang kecil-kecil kayak Hoki, Aisa, kemudian masih ada banyak CAMP, CMRY, ya Cimori gitu-gitu. Itu sektornya masih banyak lah gitu. Jadi itu sih yang bisa gue lihat sih. Oke, gue tutup karena udah lumayan komplit lengkap ya. Kita tutup dengan kesimpulan, nanti mungkin the next episode kita bahas lebih detail soal impact-nya ke banking atau Q3, laporan Q3 beberapa sektor atau perusahaan yang menurut kita menarik. Betul. Ya. Kita bahas lebih detail. Yes. Berarti kesimpulannya so far,
bahwa yang nomor satu yang perlu diperhatikan apakah bank itu sudah siap menyerap dana sebesar itu dari kebijakannya yang kita bilang Purbayanomics ya, which is dia lebih mensupport economic growth. Kita perlu pantau ke depannya, kan pasti bank akan ngeluarin banyak inovasi kredit baru. Apakah itu tersalurkan dengan sesuai harapan gitu? Terus penyerapannya terhadap sektor-sektor tertentu itu seperti apa? Itu kita perlu pantau dan kita perlu kita kawal ya jalannya. Kedua, ketika deposit rate turun, ada penggeseran dana masyarakat. Jadi bunga deposito turun, berarti ada konsumsi saham, reksadana, properti. Mungkin itu akan mendapatkan juga aliran dana. Dan ketiga, target pertumbuhan ekonomi 8% itu bisa tercapai kalau UMKM itu growth lagi ya, bertumbuh. Bisnis UMKM bertumbuh. Jadi buat kita kesimpulannya untuk potensi rotasi sektor di IHSG jangka pendek mungkin banking, consumer kita mulai perhatikan apakah sudah ini udah kita bilang kita ada di era bottoming sehingga kita perlu memperhatikan sektor ini yang karena udah harganya sudah sangat-sangat terdiskon. Keduanya untuk jangka menengah consumer cyclical, properti retail itu juga akan mungkin menarik untuk diperhatikan. Terus jangka panjangnya mungkin kita bisa lihat apakah Purbaya ini masih dan pemerintah yang sekarang benar-benar masih ngelanjutin pemerintahan Jokowi gitu yang fokus ke infrastruktur. So apakah konstruksi, infrastruktur, semen dan turunan lainnya akan menarik. Mengikuti. Kita akan pantau buat next podcast. Setiap podcast kita akan terus update perkembangan yang terjadi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru, dampaknya terhadap ekonomi dan sebagainya. Oke, guys. Ya. Yes, thank you. Cukup sampai di sini. Yang penting jempolnya Pak Purbaya. Jempol Pak Purbaya. Purbaya. Stay cool dengan Stay mamer Pamer baju barunya ya. Kemenkyu dengan bangganya dia. Oke, guys, kita tutup sampai di sini. See you again. Dadah. Next podcast. Dadah, Salam see you. Pudium. Dadah. Bye bye. Bye.